Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan usia yang berkah. Saya Mama Wiwin, mamanya Sanum. Apa kabar cuaca di daerah teman-teman nih? Masih panas seperti hari-hari kemarin kah? Kalau di sini sekarang akhir-akhir ini sudah mulai melemeng-melemeng gitu ya teman-teman. Jadi sudah mendung-mendung tipis, kadang dia menebal, terus juga sempat turun-turun gerimis sedikit-dikit kayak gitu, tapi belum yang hujan yang deras. Jadi sampai hari ini di sini hujan itu sudah 2 kali, tapi belum yang deras banget ya. Terakhir deras tapi masih yang campur panas dan cuma sebentar. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini saya mau menunjukkan salah satu alasan kenapa rumah GRC semi permanen saya ini bisa murah. Maksudnya pembangunannya ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum menyimak video-video saya. Rumah saya ini rumah minimalis semi permanen dengan dinding gabungan dari Hebel dan juga GRC teman-teman. Kemarin pembuatannya itu modal yang saya keluarkan kurang lebih 15 juta teman-teman. 15 juta itu kemarin belum termasuk instalasi listrik, meteran listrik itu belum ya teman-teman. Dan kamar mandi sudah ada tapi belum ada spitengnya. Kalau untuk ukurannya, rumah ini ukurannya 4 kali 6 meter ya teman-teman. Kemudian untuk alasan utamanya kenapa pembangunan rumah ini murah, karena di budget yang saya sebutkan tadi tidak termasuk untuk membayar tukang ya teman-teman. Jadi pembangunannya semua dikerjakan dibantu oleh saudara dan juga teman. Lalu salah satu alasan selanjutnya adalah di bagian pintu rumah teman-teman. Rumah ini ada 2 pintu, yaitu pintu depan dan juga pintu belakang teman-teman. Kusen dari pintu ini pembuatannya hanya menggunakan kayu kaso teman-teman, yaitu sama dengan kayu yang digunakan untuk rangka pemasangan GRC dindingnya ini. Di atas pintu ini tetap memiliki lubang ventilasi ya teman-teman. Karena memang dinding rumah kami ini juga hanya dari GRC, artinya lebih tipis daripada batako ya teman-teman. Jadi kita menggunakan kusennya itu juga bukan balok kusen atau kayu balok yang biasa digunakan untuk rumah-rumah pada umumnya gitu. Di sini kita hanya menggunakan kayu kaso atau kayu yang digunakan sebagai rangka dinding GRC-nya itu sendiri. Untuk daun pintunya kita menggunakan bahan GRC juga ya teman-teman. Kita pakai GRC board. Nah, ini pintu jika tampak dari dalam teman-teman. Jadi ini pintu saya tutup, terus saya ini pokoknya tampak dari dalam rumah itu pintunya seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 lapisan GRC ya teman-teman. Tampak luar juga pakai GRC, terus dalamnya juga pakai GRC. Nah, kalau dari samping seperti ini penampakannya. Jadi kenapa kita pasang 2 GRC atau di sisi luar dan di sisi dalam? Karena di pintu depan ini kita pasang handle yang dipasangnya di tengah itu loh teman-teman, yang bisa dikunci. Karena kalau kita hanya pasang satu sisi GRC itu akan terlihat handle-nya ini jadi tidak rapi gitu teman-teman. Nggak bisa kalau hanya dipasang satu sisi. Dan ini jadi kelihatannya jadi lebih rapi gitu teman-teman, tebel, kokoh gitu ya. Padahal ini hanya tulang kayu kaso. Jadi GRC-nya itu hanya di sisi luar dan di sisi dalamnya aja.
Untuk ukurannya, pintu ini ukurannya sama dengan pintu-pintu pada umumnya teman-teman. Kalau saya tidak salah ini ukurannya lebarnya 1 meter, kemudian untuk tingginya itu 2 meter. Handle pintunya waktu itu saya beli harga 85.000 teman-teman. Kalau engsel pintunya kayaknya kurang dari 10.000 suami saya beli. Kemudian yang selanjutnya, pintu yang kedua ini adalah pintu belakang teman-teman. Di sini kita hanya pakai satu sisi GRC, yaitu yang di sisi luarnya. Jadi rangka kayunya atau rangka kasonya itu kami letakkan di dalam agar supaya dia tidak terkena tampiasan air hujan ya teman-teman. Kalau GRC-nya kan tidak apa-apa gitu ya kalau kena air hujan. Nah, kalau kayunya kan nanti rentan kenapa-napa, jadi kita taruh di sisi dalamnya. Di sini kita hanya pasang satu sisi karena memang di sini tidak memakai handle seperti yang di depan tadi. Jadi ini hanya kuncinya kunci slot biasa. Kemudian untuk handle-nya kita pakai handle yang biasa seperti ini, seperti yang untuk buffet atau lemari kayak gitu. Untuk kusennya di pintu belakang ini juga masih sama seperti yang pintu depan tadi teman-teman. Kita hanya pakai kayu kaso biasa untuk kusennya. Tidak seperti pintu yang depan, di belakang ini di atasnya tidak diberikan lubang ventilasi teman-teman. Ini tampak dari luarnya pintunya. Untuk budgetnya itu kemarin handle-nya tidak sampai 10.000 juga satu piecesnya. Itu kami pasang 2 ya, jadi di depan dan di belakang. Kemudian juga kunci slotnya itu kalau itu kurang lebih nggak sampai 15.000 ya teman-teman. Kemudian engselnya tadi juga tidak sampai 10.000. Jadi pokoknya ini murah ya teman-teman, daripada kita beli pintu yang jadi seperti yang di kamar mandi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang membuat rumah semi permanen juga, atau yang sedang membuat ruangan tambahan mungkin, atau memerlukan pintu-pintu murah juga, semoga ini bisa menjadi inspirasi ya teman-teman. Bisa dibuat sendiri dan budgetnya lebih murah. Oke, terima kasih yang sudah selalu support channel saya. Waktunya saya pamit. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.